Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Agustiani, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas sebuah materi dari salah satu tugas mata kuliah akuntansi biaya. Judul yang akan saya bahas adalah etika akuntansi. Ada 3 poin yang disebut dengan etika akuntansi. Yang pertama, prinsip moral dalam praktek akuntansi. Yang kedua, pedoman dalam membuat keputusan yang benar. Dan yang ketiga, menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Prinsip moral dalam praktek akuntansi. Dalam praktek akuntansi, moral merujuk pada prinsip etika dan nilai-nilai yang membimbing perilaku seseorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Moral dalam konteks ini berkaitan erat dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesional. Berikut beberapa aspek moral dalam praktek akuntansi: kejujuran, integritas, kerahasiaan, tanggung jawab profesional. Kemudian, pedoman dalam membuat keputusan yang benar. Pedoman dalam membuat keputusan yang benar adalah prinsip atau acuan yang membantu seseorang memilih tindakan yang tepat dalam suatu situasi, terutama saat dihadapkan pada dilema atau pilihan sulit. Pedoman ini berfungsi sebagai kompas moral dan logis agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian, menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan adalah salah satu tujuan utama dalam praktek akuntansi yang bermoral dan profesional. Kepercayaan publik sangat penting karena berbagai pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat mengandalkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, tujuan etika akuntansi. Yang poin pertama, menjamin keakuratan dan kejujuran laporan keuangan. Artinya, memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam laporan keuangan benar, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Artinya, menjaga agar seseorang, khususnya dalam posisi profesional seperti akuntan, auditor, atau pejabat publik, tidak berada dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau pihak tertentu bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya. Contoh dalam praktek akuntansi. Akuntan tidak boleh menyembunyikan kesalahan laporan keuangan hanya karena ingin menyenangkan atasan demi promosi. Kemudian yang ketiga, menjaga reputasi profesi akuntan. Menjaga reputasi profesi akuntan berarti menjalankan tugas dengan cara yang menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme, sehingga masyarakat tetap percaya dan menghormati profesi akuntan. Mengapa penting? Reputasi adalah aset terbesar profesi akuntan. Jika masyarakat tidak lagi percaya pada akuntan, maka laporan keuangan dan audit pun akan dianggap tidak valid, dan itu bisa berdampak besar pada dunia bisnis dan ekonomi. Prinsip dasar etika akuntansi. Yang pertama, integritas, jujur dan dapat dipercaya. Kemudian, objektivitas, tidak memihak dan bebas dari konflik. Yang ketiga, kompetensi profesional, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang keempat, kerahasiaan, menjaga informasi klien. Yang kelima, perilaku profesional, mematuhi hukum dan standar profesi. Sumber etika akuntansi. 1. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IEI. Ini adalah pedoman utama bagi para akuntan di Indonesia. Kode etik ini disusun oleh IEI dan mengacu pada standar internasional, yaitu Code of Ethics for Professional Accountants dari International Federation of Accountants.
melalui International Ethics Standard Board for Accountants. Yang kedua, kode etik ini berlaku secara global dan menjadi acuan utama bagi organisasi profesi akuntan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia mengacu pada pedoman yang digunakan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. SAK tersendiri terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki tujuan dan cakupan tertentu. Yang keempat, hukum dan regulasi pemerintah yang mengatur akuntansi dan pengaruh terhadap praktik akuntansi. Berikut adalah beberapa hukum dan regulasi utama yang relevan dengan dunia akuntansi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan. Tujuannya mengatur profesi akuntan di Indonesia, termasuk kewajiban untuk memperoleh lisensi, pendidikan berkelanjutan, dan perlindungan terhadap publik. Yang kelima, nilai sosial dan moral. Nilai sosial dan moral dalam etika akuntansi mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab akuntan terhadap masyarakat, klien, perusahaan, dan profesi akuntansi itu sendiri. Akuntansi bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan dan mempengaruhi banyak pihak. Contoh kasus pelanggaran etika, salah satunya kasus Enron, Amerika Serikat pada tahun 2001. Kasusnya yaitu ada 3. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Enron juga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan angka laba dan menyembunyikan kerugian. Melalui teknik seperti pengakuan pendapatan yang tidak realistis dan penutupan transaksi yang merugikan, perusahaan mencoba untuk menciptakan citra keuangan yang sangat positif, meskipun kenyataannya mereka berada dalam kesulitan finansial yang parah. Kemudian ada kolusi dengan auditor. Arthur Andersen, firma akuntansi besar yang menjadi auditor Enron, juga terlibat dalam penipuan tersebut. Mereka menyetujui dan bahkan membantu Enron dalam menyusun laporan keuangan yang menyesatkan. Arthur Andersen, yang dulunya merupakan salah satu firma audit terbesar di dunia, akhirnya dihukum dan dibubarkan setelah skandal ini terungkap. Kemudian kerugian investasi dan pengangguran, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka, dan banyak investor serta pensiunan yang kehilangan sebagian besar tabungan mereka karena kebutuhan nilai saham Enron. Selanjutnya, pentingnya etika akuntansi itu yang pertama mencegah skandal keuangan, yang kedua menjaga kepercayaan investor dan publik, yang ketiga memberi landasan moral dalam pengambilan keputusan, dan membangun lingkungan bisnis yang sehat. Tantangan dalam etika akuntansi. Yang pertama, tekanan dari atasan atau pihak manajemen adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh profesional akuntansi dalam menjaga standar etika mereka. Tekanan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi, serta integritas laporan keuangan. Contoh, atasan meminta akuntan untuk mencatat pendapatan yang belum diterima atau untuk menunda pengakuan biaya tertentu, guna mencapai target laba yang diinginkan. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan dalam etika akuntansi. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang profesional seperti akuntan memiliki beberapa kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas keputusan atau tindakan yang diambil. Dalam konteks etika akuntansi, konflik kepentingan dapat muncul ketika akuntan dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau pihak lain bertentangan dengan kewajiban mereka untuk bertindak secara jujur, transparan, dan objektif dalam menjalankan tugas profesional mereka. Kemudian yang ketiga, ketidakjelasan aturan dalam etika akuntansi dapat menjadi tantangan besar bagi akuntan dalam menjalankan tugas profesional mereka.
Dalam beberapa situasi, akuntan mungkin dihadapkan pada situasi di mana aturan atau pedoman yang ada tidak cukup jelas untuk memberikan arah yang tegas tentang bagaimana mereka harus bertindak. Ini dapat menyebabkan kebingungannya akuntan dalam membuat keputusan yang tepat dan beresiko menurunkan kualitas pengambilan keputusan etis. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum dalam etika akuntansi. Penegakan hukum dalam etika akuntansi adalah aspek penting untuk memastikan bahwa profesional akuntansi bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar yang telah ditetapkan. Kurangnya penegakan hukum dapat menciptakan celah yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk melanggar kode etik atau regulasi tanpa konsekuensi yang jelas. Hal ini berpotensi merusak integritas profesi akuntan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika akuntansi merupakan landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik, integritas profesi, dan akurasi laporan keuangan. Seorang akuntan wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan kerahasiaan. Dengan menerapkan etika secara konsisten, praktek akuntansi tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan transparansi sistem keuangan secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi etika akuntansi ini. Semoga dengan akuntansi tidak hanya berpatok pada angka dan nilai, tetapi juga pada etika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.